Halo internet, jumpa lagi bersama saya, Irawan. Dan pada video kali ini saya akan membahas bagaimana cara memahami segitiga exposure. Dalam dunia fotografi, ada yang dikenal dengan sebutan segitiga exposure. Apakah itu segitiga exposure? Segitiga exposure itu adalah tiga komponen dasar penting dalam fotografi yang saling berkaitan untuk mengatur pencahayaan. Segitiga exposure meliputi tiga komponen. Yang pertama adalah shutter speed, ada aperture, dan yang ketiga adalah ISO. Dan yang akan kita bahas pertama adalah shutter speed. Shutter speed adalah kecepatan kamera dalam mengambil gambar atau momen. Satuan shutter speed adalah sepersekian detik, mulai dari 30 detik hingga 1/4000 detik. Ada mungkin yang lebih, itu tergantung pada kameranya sendiri. Jika pada angka 30 detik, maka kamera akan mengambil momen selama 30 detik, dan itu adalah waktu yang cukup lama. Sehingga saat kita memotret, tangan tidak akan stabil dan akan menjadi goyang, sehingga hasil gambar akan menjadi blur. Maka, untuk mengambil foto secara stabil, saya sarankan untuk menggunakan tripod agar kamera diam dan hasil foto tajam. Dan ini adalah contoh dengan menggunakan speed lambat. Jika menggunakan speed cepat seperti 1/200 ke atas, maka hasil foto akan freeze. Karena kamera akan mengambil gambar atau momen selama 1/200 detik, itu sangat cepat. Dan dengan speed ini, kalian tidak perlu menggunakan tripod, karena hasil foto akan menjadi stabil. Dan ini adalah contoh menggunakan speed cepat. Cara kerja shutter speed, jika disederhanakan, maka jika angka shutter speed semakin kecil, maka foto yang dihasilkan akan semakin terang. Dan jika angka shutter speed semakin besar, maka foto yang dihasilkan akan semakin gelap. Cukup sederhana. Yang akan kita bahas selanjutnya adalah aperture atau diafragma. Aperture atau diafragma adalah bukaan pada lensa, atau komponen yang mengatur sedikit banyaknya cahaya masuk pada kamera. Dan satuan kode pada diafragma adalah F, ditandai dengan mulai dari F1,8, F2,8, F8 sampai F22. Dan cara kerja aperture ini adalah hampir sama dengan shutter speed. Maka semakin kecil angkanya, hasil foto akan menjadi terang, dan semakin besar angkanya, hasil foto akan menjadi gelap. Jika kalian ingin memotret secara bokeh, maka gunakan bukaan besar pada lensa atau dengan f kecil seperti f1,8. Maka foto yang dihasilkan akan menjadi fokus pada objek dan blur pada background. Dan ini adalah contohnya. Dan jika kalian ingin memotret secara fokus atau tajam pada seluruh objek seperti landscape atau pemandangan, maka gunakanlah bukaan kecil pada lensa seperti f8 atau f12. Dan contohnya akan seperti ini. Yang akan kita bahas selanjutnya adalah ISO. Apa itu ISO? ISO adalah level kepekaan sensor terhadap cahaya. Semakin tinggi nilai ISO, maka sensor akan semakin sensitif terhadap cahaya. Nilai ISO adalah ratusan, mulai dari 100 hingga 25600, bisa lebih tergantung pada kameranya. Cara kerja ISO berbeda dengan shutter speed dan aperture. Dan maka semakin kecil angka ISO, foto akan semakin gelap, dan semakin besar angka ISO, foto akan semakin terang. Tapi ada satu yang harus diperhatikan. Jika menggunakan ISO yang tinggi, maka hasil foto akan menjadi noise atau ada bintik-bintik pada foto. Dan apakah dampak menggunakan ISO kecil dan ISO besar? Ini adalah contohnya.
kesimpulannya adalah shutter speed, aperture, dan ISO adalah 3 hal penting yang harus kalian kuasai agar kalian bisa memahami dan bisa menggunakan mode manual pada kamera. Dan cukup sekian tutorial kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa terus berkarya dan salam jepret!